Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kembali lagi bersama kami di Api Channel TV yang insya-Allah akan selalu menayangkan tayangan yang islami. Jangan lupa dukung kami dengan mengklik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita kembali diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyimak kisah perjalanan manusia yang paling mulia atau makhluk yang paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian ke-6. Berikut kita akan menceritakan kisah perjalanan dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara rahasia. Kita mengenal dakwah Islamiyah di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak masa sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi hingga wafatnya, menempuh 4 tahapan dakwah. Tahapan pertama yaitu dakwah secara rahasia yang akan nanti kita bahas sekarang ini. Dakwah secara rahasia ini terjadi selama 3 tahun. Dan tahapan yang kedua yaitu dakwah secara terang-terangan dengan menggunakan lisan saja tanpa perang, berlangsung sampai hijrah. Artinya dakwah ini berlangsung sampai hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Yang ketiga, tahapan yang ketiga ialah dakwah secara terang-terangan dengan memerangi orang-orang yang menyerang dan memulai peperangan atau kejahatan. Tahapan ini berlangsung sampai tahun perdamaian Hudaybiyah. Dan yang terakhir, tahapan yang keempat, dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara terang-terangan dengan memerangi setiap orang yang menghalangi jalannya dakwah atau menghalangi orang yang masuk Islam. Setelah masa dakwah yang pemberitahuan dari kaum musyrik, anti agama atau penyembah berhala, pada tahapan inilah syariat Islam dan hukum jihad dalam Islam mencapai kemapanan. Nabi SAW mulai menyambut Allah dengan mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan berhala. Tetapi dakwah Nabi ini dilakukan secara rahasia untuk menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang fanatik terhadap kemusyrikan dan paganismenya. Nabi SAW tidak menampakkan dakwah di majelis-majelis umum orang-orang Quraisy dan tidak melakukan dakwah kecuali kepada orang yang memiliki hubungan kerabat atau kenal baik sebelumnya. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam ialah Sayyidah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sa'id bin Harisah mantan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak angkatnya, Abu Bakar bin Abi Quhaafah atau yang biasa kita kenal dengan nama Abu Bakar atau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lainnya.
Mereka ini bertemu dengan Nabi secara rahasia. Apabila salah seorang di antara mereka ingin melaksanakan salah satu ibadah, ia pergi ke lorong-lorong Mekah seraya bersembunyi dari pandangan orang-orang Quraisy. Ketika orang-orang yang menganut Islam lebih dari 30 lelaki dan wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih rumah salah seorang dari mereka, yaitu rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, sebagai tempat pertemuan untuk mengadakan pembinaan dan pengajaran. Dakwah pada tahapan ini menghasilkan sekitar 40 lelaki dan wanita telah menganut Islam. Kebanyakan mereka adalah orang-orang fakir, kaum budak dan orang-orang Quraisy yang tidak memiliki kedudukan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini, bagaimana gambaran dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.